Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab. Ya, di pagi hari yang mendung ini ya kita masih bersyukur pada Allah dan kita masih akan tetap harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar nahwu secara online di masa wabah COVID-19 ini ya. Namun di atas nikmat kesehatan itu ada nikmat lebih besar yang harus kita syukuri, yaitu nikmat di mana nikmat ini telah Allah berikan pada kita mulai dari semenjak kita lahir tanpa kita minta-minta, yaitu berupa nikmat iman, nikmat menjadi seorang muslim ya, nikmat bisa mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan pemahaman yang benar, yakni pemahaman para as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama kita dan telah mengeluarkan kita dari gelapnya kebodohan masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib ya, di pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya berkenaan dengan judul kemarin ya yang sebenarnya belum selesai. Iya. Kemarin apakah sudah sampai naibul fa'il? Kayaknya udah ya, nggak apa-apa Ustaz ulangi sedikit. Jadi kita mengulang pelajaran yang kemarin ya, ad-darsu as-sadisu ya, diulangi lagi. Ad-darsu as-sadisu naibul fa'ili, naibul fa'ili ya. Kita baca lagi contohnya, kalimat pasif itu arti dari itu kalimat pasif bukan arti dari naibul fa'il. Kalimat pasif bahasa Arabnya adalah fi'lun majhulun. Kalimat pasif ya atau kata kerja pasif bahasa Arabnya adalah fi'lun majhulun. Fi'lun majhulun. Naibul fa'il itu artinya adalah wakil dari fa'il. Wakil dari fa'il ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita baca al-amsilahnya dulu. Al-amsilatu bi fi'lin madhin majhulin. Bi fi'lin madhin majhulin. Fuhisa Ibrahim fil mustashfa. Ya, fuhisa Ibrahimu fil mustashfa. Ya, fuhisa itu kemarin artinya diperiksa. Si Ibrahim fil mustashfa, di rumah sakit. Nah, perhatikan fuhisa itu adalah fi'il madi majhul. Kalau belum ada penjelasan Ustadz kasih kemarin di pertemuan pertama, maka silakan antum berikan keterangan tambahan. Antum boleh tulis di situ fuhisa itu adalah fi'il madi majhul. Kemudian Ibrahim itulah yang disebut dengan naibul fa'ili. Nah ya, jadi fuhisa itu adalah fi'il madhi majhul, kemudian Ibrahim itulah naibul fa'il. Iya. Ibrahim, jadi kalau pakai bahasa kita bahasa Indonesia menterjemahkannya adalah Ibrahim sudah diperiksa di rumah sakit. Ya. Jadi fi'il majhul kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja yang diawali dengan kata di. Misalnya dipukul, dibaca, dipelajari,
dimakan, diminum. Nah, itulah dia yang disebut dengan fi'il majhul. Atau bisa juga dengan ter, dapat awalan ter dia kata kerjanya, misalnya terbaca, terpukul, termakan. Nah, itu dia. Jadi kalimat pasif bahasa Arabnya, kata kerja pasif bahasa Arabnya adalah fi'il majhul. Nah, fi'il majhul ini nanti ada fi'il madhi dan ada fi'il mudhari. Jadi kalau masdarnya seperti dalam ilmu shorof enggak ada. Ya. Yang cuma punya masdar itu adalah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu adalah fi'il yang biasa yang antum pelajari. Itulah fi'il maklum. Fi'il maklum itu yang dia biasanya kata kerjanya dapat awalan me. Contoh misalnya qoro'a, membaca. Nah, kalau nanti dirubah dia jadi fi'il majhul, jadinya quri'a, artinya dibaca atau terbaca. Nah, bisa dipahami ya sejauh ini ya. Baik. Sekarang kita baca contoh nomor 2. Ukhbira waliduhu bi sya'ni Ibrahim. Ya. Ukhbira, ya. Diberitahukan waliduhu, ayahnya, bi sya'ni Ibrahim, tentang keadaan si Ibrahim, ya. Nah, berarti di situ ukhbira adalah fi'il madhi majhul atau kata kerja pasif, kemudian waliduhunya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ini mirip kayak fa'il, cuma bedanya kalau fa'il itu didahului oleh fi'il maklum, lawan dari fi'il majhul. Contoh, zahaba Muhammadun ilal masjidi. Nah, zahaba itu fi'il maklum, ya. Muhammadun ilal masjidi. Nah, Muhammad itu jadinya fa'il. Sementara kalau fi'ilnya fi'il majhul, maka setelahnya namanya naibul fa'il. Naibul fa'il dengan fa'il barisnya sama-sama marfu, sama-sama dhammah. Bisa dipahami ya? Nah, makanya di situ fuhisa Ibrahimu fil mustashfa, ukhbira waliduhu bi sya'ni Ibrahim. Ya. Orang tua si Ibrahim sudah diberitahukan tentang keadaan Ibrahim. Ya. Baik. Lanjut ke nomor 3. Ya. Hurrikatil hafilatu bi sur'atin. Ya. Artinya apa? Hurrikat, digerakkan, al-hafilah itu bus, bisur'atin dengan cepat. Artinya bus itu digerakkan atau dijalankan dengan cepat. Nah, hurrikat itulah fi'il majhul, al-hafilah menjadi naibul fa'il. Nah, ingat fi'il fuhisa, ukhbira dan hurrikat ini adalah fi'il majhul yang bentuknya fi'il madhi. Ya, jadi yang kata kerjanya sudah lampau tapi kata kerjanya adalah kata kerja pasif. Ya, taib. Sekarang masuk ke yang di bawahnya. Bi fi'lin mudhari'in majhulin, ya. Fi'il mudhari' majhul. Lihat situ. Yushtara dawaun min saidaliyatin. Yushtara artinya dibeli, dawaun itu obat, min saidaliyah dari apotek. Nah, yushtara itu fi'il majhul yang bentuknya fi'il mudhari, dawaun di situ menjadi naibul fa'il. Nah, min saidaliyah dari apotek. Kemudian selanjutnya yu'ta Ibrahimu wasfatan. Yu'ta diberikan. Ibrahim wasfah itu resep dokter. Wasfah itu resep dokter. Baik. Nomor 3, tubhasu Fatimatu fil mustashfa. Fatimah sedang diperiksa.
Ya. Jadi kalau nomor 1 tadi yustaro itu artinya obat sedang dibeli dari apotek. Nomor 2, Ibrahim sedang diberikan resep. Nomor 3, tubhasu Fatimah fil mustashfa. Fatimah sedang diperiksa di rumah sakit. Ya. Nah, kalau yang fi'il madhi majhul tadi fuhisa Ibrahim fil mustashfa, artinya Ibrahim sudah diperiksa di rumah sakit. Yang nomor 2-nya ukhbira waliduhu bisya'ni Ibrahim, ya. Orang tuanya telah diberitahukan tentang Ibrahim. Nomor 3-nya mobil atau bus ya sudah dijalankan dengan cepat, ya. Nah, makna al-mufradat ini nanti antum baca aja karena itu udah mufradatnya udah saya jelaskan di atas tadi, ya. Baik. Nah, selanjutnya kita baca keterangan. Untuk memahami struktur kalimat dengan pola naibul fa'il dalam bahasa Arab, perhatikanlah perbandingan dua pola kalimat di bawah ini. Nah, antum tengok di sini. Fi'lun madin, fa'il maf'ulun bihi. Nah, ini kurang namanya, ya, seperti Ustaz bilang kemarin, ini namanya fi'lun madin ma'lumun. Jadi ada kata fi'il madhi ma'lum. Nah, yang biasa antum pelajari itu kayak kataba, zahaba, qara'a, hadara, jalasa, akala, syariba dan semacamnya, itu namanya fi'il madhi ma'lum. Nah, fi'il madhi ma'lum itu butuh kepada fa'il. Nah, ya. Jadi antum tengok di sini ada fi'il madhi yang sebenarnya namanya fi'il madhi ma'lum, ya. Fahasa at-tabibu. Jadi tabib jadi fa'ilnya. Ibrahim maf'ulun bih. Akhbaral ustadzu walidahu bisya'ni Ibrahim, ya. Ustadz telah memberitahukan orang tuanya tentang kondisi Ibrahim. Lanjut. Harraka sa'iqul hafilata bisur'atin, ya. Supir ya menjalankan bus dengan sangat cepat. Akhadha Ibrahimu wasfatan minat tabib, ya. Ibrahim mengambil resep dari dokter. Nah, sekarang baru masuk ke kolom yang B. Perhatikan sini. Fi'lun madhin majhulun. Fi'lun madhin majhulun. Naibul fa'il, ya, lihat di sini. Nah, berarti lawan dari fi'il madhi ma'lum adalah fi'il madhi majhul. Ya, fi'il madhi majhul atau fi'il majhul aja biar gampang, ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia tadi adalah kata kerja yang mendapatkan awalan di dan ter. Berarti kalau fahasa memeriksa, ya, karena fi'il madhi ma'lum itu biasanya dalam bahasa Indonesia itu ditandai dengan kata kerja yang dapat tambahan atau awalan membaca, membuka, memakan, meminum, kemudian apa lagi misalnya, ya, macam-macam, ya. Nah, itulah dia fi'il ma'lum. Sedangkan fi'il majhul itu kata kerja yang awalannya kata kerja yang mendapat awalan di ataupun ter. Maka fahasa memeriksa. Kalau fuhisa artinya diperiksa, ya. Nah, fuhisa Ibrahim. Nah, Ibrahim tadi seperti Ustaz bilang, kalau fi'il ma'lum setelahnya fa'il, kalau fi'il majhul setelahnya naibul fa'il. Nah, fuhisa Ibrahimu fil mustashfa. Ibrahim telah diperiksa di rumah sakit. Ukhbira waliduhu bisya'ni Ibrahim, ya. Orang tuanya telah diberitahukan tentang keadaan Ibrahim. Nah, lanjut. Hurrikatil hafilatu bisur'atin, ya, bus itu dijalankan dengan cepat. Ukhidzat wasfatan minat tabib, ya, resep telah diambil dari dokter, ya, bisa dipahami, ya. Baik. Kita lanjut. Iya. Pola kalimat naibul fa'il dalam bahasa Indonesia sama dengan pola kalimat pasif, yaitu pola kalimat yang kata kerjanya menggunakan awalan di dalam bahasa Arab, kan, seperti yang saya bilang, kan.
Nah, perubahan pola ini mempunyai ciri sebagai berikut. Perhatikan. A. Pada fi'il madhi, huruf awalnya berbaris dhammah. Tengok pada kata fuhisa. Ya, huruf awalnya berbaris dhammah. Pada kata fuhisa, huruf awalnya adalah huruf fa. Barisnya dhammah, ya. Jadi benar yang dibilang di kaidah ini. Ya, kaidahnya mengatakan pada fi'il madhi huruf awalnya harus berbaris dhammah dan huruf sebelum akhir kasroh. Nah, perhatikan pada kata fuhisa, ya, ada 3 hurufnya, fa, ha, sad. Huruf pertamanya dibaris dhammahkan, fu. Huruf sebelum akhir, huruf akhir adalah huruf sad. Maka huruf sebelum akhir adalah huruf ha. Nah, maka haknya ini harus dibariskan dengan baris kasroh. Nih contohnya, fuhisa, ukhidha, hurrika, dan ukhbira. Paham? Taib ya. Nah, lanjut. Pada fi'il mudhari', ya, huruf mudhara'ahnya, ya. Ini kalau nggak tahu huruf mudhara'ah, ya, dengarkan. Yang nggak tahu apa itu huruf mudhara'ah itu adalah huruf-huruf yang berada di awal fi'il mudhari. Ya, huruf mudhara'ah itu huruf-huruf yang berada di awal fi'il mudhari. Huruf mudhara'ah itu ada 4 sebenarnya. Ya, tulis bagi yang nggak tahu, tulis ini, yang udah tahu ya disimak saja dengan baik. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Dengar ya, yang pertama itu ya, yang kedua itu ta, ya, ta, yang ketiga itu nun. Tulis huruf nun, jangan nanti nun itu bikinnya nun, itu nggak tahu dia tulisannya ya. Yang pertama ya biasa, ya, kemudian ta, baru nun, huruf na biasa. Kalau yang nggak pernah belajar juz amma itu bacanya na mungkin, jadi dia nggak tahu. Jadi baca huruf yang nggak ada barisnya itu namanya nun. Nun, dan yang terakhir itu hamzah. Ya, ta, nun, dan hamzah. Nah, pada fi'il mudhari huruf mudhara'ahnya diberi baris dhammah. Nah, antum tengok di sini, mana yang barisnya dhammah di sini? Huruf mudhara'ahnya yang Ustaz bilang tadi. Ya di sini adalah huruf mudhara'ahnya, maka huruf mudhara'ahnya itu harus dibariskan dhammah. Dan huruf sebelum akhirnya, huruf akhir di sini pada kata yubhasu apa? Huruf akhirnya adalah huruf shad. Huruf sebelum akhir adalah huruf ha. Nah, dan huruf sebelum akhir diberi baris fathah. Lihat contohnya, yufhasu. Ya di sini barisnya dhammah, dia adalah harful mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Huruf sebelum akhir di sini adalah huruf ha, berbaris fathah. Maka kata yubhasu ini disebut dengan fi'il mudhari' majhul. Bisa di sampingnya itu dibedakan dengan fi'il mudhari' ma'lum. Yabhasu jadi yubhasu, ya'khudhu menjadi yu'khadhu, yuharriku menjadi yuharraku, yukhbiru menjadi yukhbaru. Ya, baik. Arti kata as-sa'iq itu adalah supir, ya. Baik. Nah, sekarang lihat yang keterangan nomor 2. Kalau tadi kita masuk dalam pembahasan fi'il majhul baik yang madhi maupun mudhari dan bagaimana cara membuatnya. Nah, nomor 2 masuk ke dalam bahasan naibul fa'ilnya. Perhatikan. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il, bisa artinya wakil dari fa'il atau artinya pengganti fa'il. Sebab tempat fa'il diduduki oleh kata
yang semula berjabatan maf'ulun bihi. Maksudnya perhatikan ya, naibul fa'il ini ya artinya adalah pengganti dari fa'il. Karena ya tempat fa'il diduduki oleh kata yang semula berjabatan sebagai maf'ulun bihi. Perhatikan, fa'il dalam kalimat letaknya adalah setelah kata kerja. Sampai di sini paham antum? Zahaba Muhammadun. Muhammadun situ posisinya sebagai fa'il. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi dalam fi'il majhul, perhatikan ya. Fi'il majhul setelahnya itu adalah naibul fa'il. Contohnya apa tadi di kalimat sebelumnya itu? Contoh misalnya kalimat, perhatikan ya, fuhisa Ibrahimu. Perhatikan, fuhisa Ibrahimu ini kalau fi'ilnya majhul dan naibul fa'il. Antum perhatikan contoh pada tabel yang A. Pada tabel yang A, posisi Ibrahim itu menjadi apa dia? Menjadi maf'ulun bihi. Nah, pada fi'il majhul maf'ulun bihinya ya berubah menjadi naibul fa'il. Nah, makanya naibul fa'il itu diletakkan langsung di samping fi'il majhul. Karena setelah fi'il ma'lum itu adalah fa'il. Adapun pada fi'il majhul setelahnya adalah naibul fa'il, yang mana naibul fa'il pada awalnya posisinya adalah maf'ulun bihi pada fi'il ma'lum. Bisa dipahami? Ya, Ustaz ulangi. Naibul fa'il ya pada awalnya adalah menduduki posisi maf'ulun bihi pada fi'il ma'lum. Namun pada fi'il majhul fa'ilnya dihapus dan digantikan dengan naibul fa'il, yang padahal awalnya naibul fa'il itu awalnya adalah maf'ulun bihi. Namun karena fi'il majhul membutuhkan kepada naibul fa'il, maka posisi maf'ulun bihi ya digeser atau diambil oleh naibul fa'il langsung sesudah fi'il majhul. Nah, saya dipahami sampai di sini? Iya. Kita lanjut ya, jadi biar antum paham. Nah, sekarang lihat selanjutnya. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il. Sebab tempat fa'il diduduki oleh kata yang berjabatan maf'ulun bihi. Setelah fa'il dibuang, maka kata yang semula sebagai maf'ulun bihi kini menempati tempat fa'il dan fi'ilnya berubah bentuk dari bentuk ma'lum menjadi bentuk majhul. Nah, biar antum paham, kalau sekarang belum paham, nanti habis pelajaran ini ada rekamannya, nanti akan dikasih sama Ustadz linknya oleh Ustadz Imam, dikasih link rekaman YouTube bagi yang nggak bisa dengarkannya secara Zoom. Antum yang sekarang ini udah dengar tapi belum paham, nanti coba dengarkan ulang pada rekamannya di YouTube. Ya, insya Allah antum bisa. Selanjutnya, nomor 3. Jika naibul fa'ilnya berbentuk isim mudzakkar, maka fi'il majhulnya baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'nya harus berbentuk mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Ustaz ulangi. Jika naibul fa'ilnya berbentuk isim mudzakkar, maka fi'il majhulnya baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'nya harus berbentuk mufrad tunggal, mudzakkar laki-laki,
Ghaib, ghaib itu artinya orang ketiga untuk dhamir huwa. Perhatikan contoh di bawah ini, perhatikan. Fi'il madhi majhul. Ya, bi dhamirin mufradin mudzakkarin ghaib. Naibul fa'il. Contoh, lihat di sini. Fuhisa Ibrahim. Fuhisa Ibrahim. Tengok fuhisa. Ini fi'il madhi majhul dengan bentuk ya dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Sama dengan di bawahnya ukhbira ushturiya qufiza. Nah, sekarang lihat yang di sampingnya fi'il mudhari' majhul bi dhamir mufrad mudzakkar ghaib, di sampingnya naibul fa'il. Yubhasu Ibrahim, yukhbaru waliduhu, yushtara dawaun, yuqfadhu al-markab. Nah, ya. Bila naibul fa'ilnya berbentuk isim muannas, tengok, maka fi'il majhulnya baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'nya harus berbentuk mufrad muannas ghaibah. Perhatikan contoh berikut ini. Tengok. Ups. Bentar ya, kayaknya ini ada kesalahan mungkin ya. Oh, afwan. Iya. Kayaknya ada kesalahan ya. Coba bentar Ustaz cek lagi. Mungkin ini memang salahnya dari Ustaz ini ya. Oke. Ini udah langsung tugas. Sebentar ya. Oke. Kayaknya waktunya udah hampir habis ya. Ini ada kesalahan, jadi nanti akan Ustadz sambung pembahasannya di pertemuan berikutnya di hari Sabtu ya. Ini hanya tersisa sekitar 2 menit. Nanti Ustadz betulkan dulu ya. Jadi pembahasannya di sini belum sampai selesai. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya baru saya jelaskan. Kemudian kita sambung dengan mengerjakan soal ya. Jadi saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.